Udah kelihatan belum, Pak? Udah, muncul. Yuk. Oke. Pagi Pak Agung dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan patung. Bentar, Pak. Patungnya aku kasih judul I Wish I Could Disappear, tentang seorang anak yang ingin menghilang dari dunia. Kasarnya kayak dia pengen bunuh diri gitu karena dia punya banyak masalah, terus dia nggak punya tempat untuk cerita, pokoknya ya gitu deh. Ini waktu yang diperlukan untuk bikinnya itu ada 3 jam. Kesulitannya pas cari ide sama proses pembuatan detail-detail kayak hidung dan telinganya. Ini apa namanya, video ini ya. Bentar Pak, aku stop share dulu. tahu 이거 아니야? 아이씨 이거 뭐였지? 나 삐뽀뺐다 삐리뽀 삐삐랬다 나 삐뽀뺐다 뽀뽀뺐디 삐삐배뽀 나 삐뽀뺐다 삐삐배띠 삐삐배띠 삐빠람 보고 삐뽀뺐다 야, 나 삐뽀뺐다고 이거 아니야? 아이씨 이거 뭐였지? 나 삐뽀뺐다 삐리뽀 삐삐랬다 나 삐뽀뺐다 뽀뽀뺐디 삐삐배뽀 나 삐뽀뺐다 삐삐배띠 삐삐리띠 삐빠람 보고 삐뽀뺐다 이상한데 그거 한이해. Oke, itu barusan video proses pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada tanah liat, butsir, air, tusuk gigi, kuas, dan alasnya. Refleksi dari tugas kali ini adalah sebelumnya aku udah pernah bikin patung dari tanah liat, cuman belum pernah bikin yang sedetail ini. Jadi melalui tugas ini, jadi makin bisa buat patung dari tanah liat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, tangan buat share. Saya tertarik itunya Sharon ya. Karyamu itu tadi apa ceritanya tentang apa? Seorang anak yang pengen menghilang dari dunia. Kok bisa gitu? Ya, dia di hidupnya tuh ada banyak masalah, terus dia nggak punya tempat untuk curhat gitu. Kira-kira di dunia ini ada nggak ya yang kayak gitu? Mungkin ada. Kira-kira kamu bisa menjadi kayak gitu nggak? Aku enggak sih, soalnya aku mau curhat juga kan ada teman gitu. Nah, bagus. Maksud nggak? Ya boleh stop share, Pak. Boleh. Nah, apa yang disampaikan Sharon ini saya suka sekali maknanya ya. Itu pemaknaan yang realistis sekali di masa sekarang ini ya.
bagaimana orang banyak sekali yang hanya soal tidak punya teman curhat, dia melakukan hal-hal bodoh ya, hal-hal yang ya hal bodoh ya, seperti yang tadi Sharon katakan itu apa halnya Sharon yang dia lakukan tadi di versi kamu itu? Pengen menghilang dari dunia, kayak Nah, pengen bunuh diri gitu. tuh sampai mau kayak gitu kan, berarti itu kan hal-hal yang bodoh yang konyol sekali terjadi ya. Jadi jangan kamu anggap sepele. Nah, dan jangan bangga ketika kita mampu menahan emosi, mampu menahan apa ya kegelisahan diri tanpa kita bagikan teman-temannya. Itu hal-hal yang sangat konyol sekali. Makanya tadi sharing ketika mengatakan saya ada tempat bercerita, itu saya sudah lega gitu ya. Karena ini yang bikin sharing nih, tiba-tiba karena saya tidak punya teman cerita Pak, wah saya sebagai orang yang belajar sedikit psikologi itu jadinya wah ini ada something nih biasanya gitu ya. Ternyata Sharon sudah mengatakan seperti itu. Nah teman-teman, pemaknaan yang Sharon sampaikan ini bagi saya inilah goals-nya yang saya mau ya tentang bagaimana kamu memaknai kehidupan versi kamu sendiri. Mungkin kalau kalian pernah mendengar di Jepang ya, Jepang itu sederhana ya. Orang korupsi dihukumnya paling cuma 7 tahun, 8 tahun. Tapi dengan 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun misalnya ya, mereka tidak mau lagi keluar rumah dan akan mengharakiri ya. Mereka akan bunuh diri ya. Karena budaya malunya cukup tinggi. Itu di Jepang. Makanya Jepang itu hukuman koruptor nggak tinggi-tinggi banget. Tapi rasa malunya itu luar biasa. Nah, beda dengan negara kita ya. Dia pakai rompi orange tetap aja dada-dada ya. Saya hello, senyum-senyum. Padahal korupsinya 1 M, 1 triliun gitu kan. Tetap dada-dada aja. Itu budaya malunya di mana gitu ya. Itu seperti yang Sharon tadi sampaikan di karyanya ya. Bahwa kalau kita tidak bisa membagi cerita, itu kamu harus hati-hati. Harus baik, pinter-pinter ya. Pastikan kamu punya tempat berkeluh kesah ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa ketika kita menahan sebuah emosi, perasaan gitu ya, itu kita membangun sebuah bangunan-bangunan bertingkat, ya, kayak Hotel Resinda gitu ya. Itu adalah kumpulan emosi kita. Jadi semakin banyak hotel-hotel yang tinggi, suatu ketika kalau ada gempa, dia hancur nggak, jatuh nggak, rontok nggak. Nah, itu nggak beda dengan sebuah emosi ya. Jadi dari sekarang kalian harus pandai-pandai mencurahkan emosimu lewat hobimu, lewat orang lain. Karena itu yang akan menjadi masalah di masa depan, guys. Masalah kita besok lagi itu bukan masalah ekonomi itu tidak lagi. Tapi masalah kita adalah bagaimana kita mampu berbagi cerita. Seperti di Jepang ya, sampai orang itu di Jepang itu, saya ngomongin Jepang karena ini kayak dekat sama Jepang ya, yang diangkat sama Sharon. Jepang itu orang sampai nggak sempat berkeluarga. Dan di sana tingkat kelahiran itu tiap tahun menurun. Karena mereka gila kerja semua, guys. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya, tetap menikmati hidup. Makanya orang asing ke Indonesia tuh senang tinggal di sini. Karena di sini hidupnya santai. Nah itu. Yakuza, Pak? Hah? Yakuza. Yakuza itu udah bagian dari masa lalu ya, walaupun masih ada sampai sekarang. Pak Karno ketika ke Jepang juga didamping oleh Yakuza ya. Tapi itu sudah bukan lagi hal yang mencolok di masa sekarang ya. Walaupun Yakuza ini Robin Hood versinya Jepang juga ya. Tentang kesetiaan ya, itu di Jepang. Makanya kalau mereka jadi Yakuza itu ya totalitas kan. Kalau melakukan kesalahan, kalau rekannya terbunuh, dia harus potong jarinya 1 ya. Iya, kalau salah gitu ya. Iya, Pak. Ya, itu namanya totalitas, menghargai. Tuh, ngomongin Jepang ini ya. Kamu bayangin nggak sih, kayak di negara kita tiba-tiba orang semua gila kerja gitu? Kira-kira gimana ya nanti kita ya? Aneh nggak sih Indonesia itu orangnya gila kerja gitu? Aneh banget. Aneh ya, orangnya pada santai pagi ngopi, baca koran gitu kan.
Kayak saya minum teh pagi hari sambil ngajar, ini Indonesia banget guys. Ini budaya ya. Makanya orang Indonesia pindah ke Jepang itu shock ya. Jalan kakinya aja beda. Kamu lihat di TV itu ya, orang Jepang kalau jalan kakinya kan, wah cepet-cepet kayak balapan jalan cepat ya. Indonesia mah enggak ya. Jalan, mampir tetangga dulu, ngobrol dulu. Jalan lagi, ngopi lagi, jalan lagi, makan tempat tetangganya ditawarin. Itulah budaya negara kita. Dan saya bangga ya jadi Indonesia. Saya nggak pengen jadi Jepang, nggak pengen. Ada yang pengen jadi Jepang, ada yang pengen jadi Korea? Ada. Kalau suka Korea, saya juga suka. Saya cuma membayangkan kalau film-film kolosalnya Korea itu, kenapa Indonesia nggak bikin juga ya? Kayak Kerajaan Majapahit gitu ya, dibikin filmnya gitu. Wah, bagus banget itu. Seandainya.